Video kali ini membahas mengenai siaran pers KPPU hanya di channel Media Pengetahuan Hukum. Fansyurullah Asa yang merupakan Ketua KPPU menyampaikan bahwa KPPU sidangkan perkara pinjol Rp1.650 triliun melalui siaran pers KPPU nomor 20/KPPU/Shubung PR/Angka Romawi 4/2025. Untuk itu, mari kita bahas mengenai inti materi berdasarkan siaran pers tersebut. Untuk menunjukkan eskalasi serius atas temuan indikasi pengaturan bunga secara kolektif di kalangan pelaku usaha pinjaman berbasis teknologi, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan segera menyidangkan dugaan pelanggaran kartel suku bunga di industri pinjaman online disingkat pinjol dalam sidang majelis pemeriksaan di KPPU. Terdapat 97 penyelenggara layanan pinjaman online yang ditetapkan sebagai terlapor dan diduga menetapkan plafon bunga harian yang tinggi secara bersama-sama melalui kesepakatan internal yang dibuat Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia sehingga diduga melanggar pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli. KPPU menduga adanya pengaturan bersama mengenai penetapan tingkat bunga di kalangan pelaku usaha selama tahun 2020 hingga 2023 yaitu suku bunga tidak boleh melebihi suku bunga flat 0,8% per hari yang kemudian besarannya diubah menjadi 0,4% per hari pada tahun 2021. Pada market ini, dapat ditunjukkan struktur pasar yang cukup tinggi tingkat konsentrasinya. Dari 97 penyelenggara aktif, namun hanya terpusat pada beberapa pemain utama, antara lain, Kredit Pintar sebesar 13%, Asetku 11%, Modalku 9%, Kredivas 7%, EasyCash 6%, dan Ada Kami 5%. Sisanya tersebar pada pemain-pemain dengan pangsa minor. Sehingga menunjukkan dugaan yang semakin kuat dengan adanya afiliasi kepemilikan atau hubungan sesama pelaku dengan platform e-commerce. KPPU menekankan bahwa penanganan kasus ini merupakan bagian dari upaya menjaga ekosistem persaingan usaha yang sehat di sektor keuangan digital. Industri fintech dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan, sehingga praktik-praktik anti persaingan harus dihentikan dan dicegah sejak dini karena berdampak luar biasa bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kecil dan menengah. Hingga pertengahan tahun 2023 terdapat 1,38 juta pemberi pinjaman aktif, dan 125,51 juta akun peminjam terdaftar dengan akumulasi pinjaman yang telah diberikan mencapai Rp829,18 triliun. Bank Dunia mencatat bahwa Indonesia memiliki kredit gap yang tidak terpenuhi yang mencapai Rp1.650 triliun pada tahun 2024. Ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan industri pinjaman online di Indonesia. KPPU meminta agar regulator dapat revisi standar industri, memperketat kontrol terhadap asosiasi, mengubah pola bisnis pinjol, hingga memicu penurunan bunga pinjaman. Penegakan hukum ini menjadi sinyal positif terhadap perlindungan hak peminjam dan efisiensi biaya layanan. Oleh karena itu, mari kita nantikan sidang pemeriksaan setelah KPPU menunjuk tim majelisnya. Demikian pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih.